Ya, jadi gimana nih kabarnya kalian hari ini? Mungkin kayak tadi siang kan ada pengumuman SNBP. Mungkin kayak ada yang sedih atau mungkin ada yang kayak seneng juga udah dapat kuliah di PTN gitu. Kan yang udah dapat agak join lagi sih. Bisa aja sih, tapi kayak ya mungkin kalau ada yang sedih ya udah, maksudnya kayak aku dulu nggak ikut SNBP sih, aku dulu nggak ikut SNM, tapi maksudnya aku pernah juga kayak ditolak dari yang aku pengen gitu, dan kayak sedih itu wajar tapi nggak apa-apa, maksudnya kesempatan masih banyak, jadi kayak ya udah, sedihnya jangan berlama-lama tapi mulai belajar lagi itu buat persiapan ujian-ujian lain. Nanti apa, SNBT, terus ada juga ujian-ujian mandiri atau kalian mau ikut beberapa ujian-ujian di eee, perguruan tinggi swasta gitu, nggak apa-apa guys, masih banyak kesempatan. Oke, jadi next ya, mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Mmm, Nama aku Techa, aku sekarang mahasiswa semester 2 di manajemen UI. Kemarin aku masuknya pakai jalur SBMPTN, dan kemarin tuh kan kalau sekarang di SNBT kan fokusnya lebih ke TPS gitu aja ya, penalaran. Sedangkan dulu kan kalau misalkan di UTBK tahun aku tuh masih ada apa namanya, masih ada TKA gitu, ekonomi, geografi, dan sebagainya. Oh ya, BTW aku linjur, jadi kayak aku baru belajar ekonomi juga di kelas 12. Jadi kayak kalian jangan merasa, seandainya kalian ada yang kayak linjur atau mungkin belum terlalu paham tentang ekonomi, jangan apa ya, jangan minder atau jangan eee, gak percaya diri, soalnya juga aku baru ngejar materi ekonomi itu pas kelas 12. Jadi mungkin walaupun ekonomi nanti nggak bakal ada di mungkin nggak, kayaknya nggak ada ya di SNBT, karena kan lebih ke penalaran, tapi buat di ujian-ujian mandiri eee, beberapa universitas tuh bakal masih ada gitu. Jadi kayak penting juga buat belajar ini gitu. Oke, udah sih itu aja. BTW kayak ini kita diskusi aja ya guys, kalau misalkan kalian merasa ada yang mau ditanya atau misalkan apa, merasa ada yang kayak mau nambahin dan sebagainya, boleh langsung kasih pendapat aja gitu. Boleh on mic atau nggak di chat juga, feel free aja. Mau private chat ke aku juga kayak eee, feel free aja, oke? Oke, jadi buat hari ini kita belajar tentang bakal bahas tentang makroekonomi. Mungkin makroekonomi itu luas banget gitu, dan mungkin kalian juga udah pasti udah tahu lah isinya apa, tapi mungkin beberapa dari kalian nggak tahu kalau, oh ini tuh ternyata masuknya ke makroekonomi, gitu. Dan sebenarnya pengertian aslinya dari makroekonomi itu apa sih, kayak gitu. Nah jadi, mungkin, aku mau nanya dulu nih, kalau ada yang mau jawab, kira-kira kalian ada bayangan nggak kayak makroekonomi itu apa sih? Atau, eee, ya secara garis besar aja gitu. Kalau mau private chat ke aku juga nggak apa. Ini ada gambarnya sih di latarnya. Kayak kira-kira makroekonomi itu tentang apa sih? Ekonomi kan ya tau lah ya, ekonomi itu apa. Nah, makro itu kan artinya ada makro, ada mikro kan. Makro itu biasanya sesuatu yang besar, sedangkan mikro kebalikannya gitu, sesuatu yang kecil. Ada yang kira-kira punya gambaran nggak? Oh ini ada yang private chat, ekonomi secara luas. Ya, itu benar, ekonomi secara luas. Oke. Lagi yang punya pendapat di private chat juga nggak apa, guys. Oke, iya. Oke, aku mungkin langsung lanjut aja kali ya tentang makroekonomi itu sendiri. Oke. Oke, jadi ini yang tadi jawab, eee, kalau makroekonomi itu adalah ekonomi secara luas, itu benar banget. Secara umum itu gambarannya udah benar, bahwa makroekonomi itu adalah ilmu atau yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, atau bahasa lainnya agregat gitu ya, secara gabungan, secara keseluruhan yang dapat menunjukkan hubungan yang bersifat kausal atau bersifat fungsional. Itu sebab akibat dan saling mempengaruhi. Jadi mungkin kalau selama ini kita belajar ekonomi gitu, kita kan belajar
tentang perilaku tentang perilaku perilaku setiap individu atau perilaku kayak produsen dan sebagainya. Nah, sedangkan di makroekonomi ini kita lihat dari picture atau perspektif yang lebih besar atau yang lebih luas gitu. Kita lihat ekonomi itu secara jauh, secara umum atau secara keseluruhan dalam lingkup suatu negara. Jadi kalau misalkan mungkin kemarin kamu udah pernah belajar dari lingkup ekonomi dari produsen atau ekonomi konsumen gitu, penawaran dan permintaan, atau mungkin kamu belajar tentang kayak harga produsen, kayak harga produsen, biaya marginal dan sebagainya. Itu kan kita ngelihat dari satu sisi ya, dari sisi produsen aja, atau kita ngelihat dari misalkan marginal cost gitu atau marginal revenue, kita lihat dari sisi produsen, atau mungkin dari sisi konsumen kita ngelihatnya kayak ada yang namanya barang substitusi, barang substitusi, terus habis itu ada kayak kita ngelihat juga kalau misalkan permintaan konsumen bakal bertambah jika revenue bertambah atau jika pendapatan bertambah dan sebagainya. Itu kan kita lihat secara khusus gitu, atau secara istilah kita zoom deh gitu, kalau ekonomi suatu negara secara kecil tuh gimana sih. Tapi kalau makroekonomi kita lebih ngelihat secara luas, istilahnya kita zoom out ekonomi dalam suatu negara tuh seperti apa, kayak gitu sih. Oh, ini ada yang chat lagi, kata ekonomi yang mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya, karena kata kuncinya lebih ke seluruh atau ke agregat, yaitu gabungan dari ekonomi kecil kita lihat secara lebih luas atau secara agregat. Jadi ada bersifat besar dan berkaitan dengan seluruh masyarakat. Oke, gue next ya. Oke, jadi kalau gitu apa sih perbedaan ekonomi makro versus ekonomi mikro gitu. Mungkin tadi udah dijelasin juga sedikit perbedaannya. Ini adalah side to side comparison, jadi kayak kita bisa lebih gampang buat lihat perbedaannya. Kalau buat mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi individu atau sektor tertentu, baik itu komoditas tertentu atau kayak masyarakat tertentu gitu. Dan fokusnya itu tuh adalah tingkah laku atau interaksi dari individu-individu tersebut yang terlibat dalam pasar. Seperti konsumen dan produsen. Ini contohnya yang tadi gue disebut juga permintaan penawaran, perilaku konsumen dan produsen, pasar, biaya, dan sebagainya. Kita tuh ngelihatnya dari perspektif yang lebih kecil gitu. Kita ngelihatnya perspektif seorang konsumen atau perspektif seorang produsen aja. Misal kita lihat tentang pasar nih, ambillah contoh di sini kita lagi belajar tentang bab pasar. Nah, bab pasar itu kan balik lagi ke pengertiannya pertemuan antara produsen dan konsumen untuk melakukan jual beli gitu lah ya. Kita cuma ngelihat perilaku dari produsennya aja nih, dan kita cuma ngelihat perilaku dari konsumennya aja. Itu disebut dengan mikroekonomi karena kita cuma ngelihat individu tertentu atau sektor tertentu. Ya guys. Sedangkan makroekonomi itu adalah agregasi atau keseluruhan dari apa yang kita pelajarin di mikro gitu. Kalau di mikro kita pelajarin tentang konsumen atau produsen atau sebagainya, nah itu kita bakal gabungin di di makro kayak gitu. BTW ada temen gue, hai. Dia ikut belajar. Udah. Oke, terus habis itu sedangkan kalau di makro sendiri, fokusnya itu lebih ke lingkup ekonomi secara keseluruhan, dimana kayak nganalisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap ekonomi yang secara keseluruhan tadi yang gue bilang agregasi dari apa yang dilakuin di mikro, kayak gitu. Nah, contohnya itu ada pendapatan nasional. Nah, kenapa di sini masuknya ke makro? Karena kalau dari pendapatan nasional, kita lihatnya dari lingkup sebuah negara kan, lingkup yang lebih besar. Kita nggak lihat lingkup produsen lagi, tapi kita lihatnya lingkup ekonomi sebagai suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga, inflasi juga, dan pengangguran. Nah, itu kita nggak lihat satu sektor lagi nih, tapi kayak gimana sih ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Mungkin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi udah sempat gue sempat bahas di yang pertemuan sebelumnya. Mungkin kalau ada yang kayak nggak ikut nonton, boleh dilihat recordnya di YouTube-nya Amatoris gitu. Oke, gue next ya.
Itu sih, mungkin kalau misalkan ada yang masih bingung kayak kenapa mikro ini atau kenapa pengangguran masuknya ke makro gitu, itu boleh tanya ya atau boleh di chat. Oke, next. Oke, gue ada contoh apa ya, statement nih. Statementnya itu ekspor minyak bumi Indonesia pada tahun 2020 ini bukan mengalami ya, ini mengalami kenaikan drastis. Nah, menurut kalian ini tuh masuknya ke makro atau mikro, guys? Boleh coba dijawab ya. Kayak menurut kalian aja nih, ekspor itu kan berarti apa? Pengiriman atau kayak pembelian barang di luar negeri ke dalam negeri gitu kan. Berarti kan tingkatnya negara ya. Berarti kira-kira masuknya mikro atau makro. Ekspornya minyak bumi Indonesia. Boleh di private chat juga ya. Oke, ada yang bilang makro. Oke, ada lagi yang mau chat private chat ke aku. Makro, ini ada makro juga karena menghitung seluruh ekspor ke seluruh Indonesia. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah mikro, guys. Nah, kalau mikro, oke, mungkin kita ngelihatnya di sini adalah ekspor kan, ekspor atau impor gitu. Ekspor sama impor itu kan benar tadi yang jawab di chat, hubungannya itu lebih ke antar negara gitu kan, antara negara Indonesia sama negara lain atau antara negara ini sama negara ini gitu. Tapi kita lihat di sini, mungkin yang menjebak ada ekspor minyak bumi. Dan tadi kita belajar di slide sebelumnya, kalau misalkan mikroekonomi itu mempelajari tentang kegiatan ekonomi individu atau sektor tertentu atau komoditas tertentu. Dan di statement ini, yang kita lihat lebih ke, kita lihat kalau misalkan ekspor yang dibahas itu ekspor tentang apa. Ini cuma membahas tentang ekspor minyak bumi, di mana minyak bumi berarti cuma membahas ekspor komoditas tertentu, yaitu komoditas minyak buminya. Jadi di sini masih masuk ke lingkup mikroekonomi walaupun bahasannya memang bahasan tentang ekspor impor gitu. Tapi kalau misalkan contoh statementnya kayak ekspor Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan drastis gitu. Minyak buminya kita ilangin. Berarti itu ngomongin ekspor Indonesia secara keseluruhan kan. Setelah digabung seluruh komoditas atau setelah digabung seluruh kegiatan ekspor, maka ekspornya meningkat gratis. Nah, itulah yang disebut dengan makro. Kuncinya di situ sih, di agregat atau di secara keseluruhan gitu. Jadi bukan semata-mata kalau melibatkan negara lain masuknya ke makro gitu, tapi lebih dilihat apakah dibahas itu tentang keseluruhannya atau tentang kayak gabungan dari semua kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Kayak gitu. Mungkin bisa dipahamin ya. Oke, gue next ya. Bentar. Oke, jadi ini mungkin lebih detailnya lagi, gue ketemu ilustrasi yang mungkin bisa membantu buat memahami nih micro versus macroeconomics. Jadi kalau micro tadi yang dibahas adalah tentang individual. Contohnya pribadi kita sebagai individu yang melakukan aktivitas ekonomi atau household atau rumah tangga. Kayak kita tahu rumah tangga kan ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga firm atau perusahaan gitu, ada rumah tangga pemerintah atau government dan masyarakat luar negeri. Itu per sektor dibahasnya atau production firm. Nah, sedangkan kalau misalkan macroeconomics itu semuanya nih yang kayak badut ini, terus yang kayak household ini, yang kayak bapak-bapak pakai topi, semuanya digabungin jadi satu kesatuan gitu. Kita anggap mereka sebagai satu hal yang sama dalam sebuah negara, dan itu disebutnya dengan macroeconomic. Ini bisa dilihat di sini ada country dan ada juga government. Jadi kita melihat ekonomi sebagai satu hal yang sama dalam sebuah negara. Gitu sih. Ini lucu sih guys, apa namanya animasinya.
Oke, next. Nah, kita selanjutnya bakal lanjut ke indikator macroeconomics. Apa sih indikator makroekonomi itu? Indikator makro adalah kayak hal-hal yang menentukan kondisi makroekonomi suatu negara. Ini cuma 3 karena ini cuma indikator utama. Sebenarnya masih ada indikator-indikator lain yang mempengaruhi gitu. Ini 3 indikator utama yang biasanya sering keluar atau misalnya emang sering ditanyain gitu. Dan indikator ini tuh dengan melihat indikator ini kita bisa nentuin nih sebuah negara apakah ekonomi secara agregatnya berjalan dengan baik atau berjalan dengan malah progresnya kayak menurun gitu dari tahun ke tahun gitu. Ada 3 indikator. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran. Suatu negara bisa dikatakan ekonominya baik jika pertumbuhan ekonominya tinggi, inflasinya stabil dan juga penganggurannya rendah. Ingat aja kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, the higher the better. Semakin tinggi maka semakin baik ekonominya. Kalau inflasi, kita nggak bisa bilang inflasi tinggi atau inflasi rendah, karena kalau inflasi tinggi itu juga jelek dan inflasi rendah itu berarti deflasi kan, itu juga bukan hal yang baik itu. Jadi yang paling benar itu lebih ke kestabilan harga gitu. Kalau harganya stabil maka ekonominya baik, dan kalau pengangguran rendah maka ekonominya baik. Next. Oke, kita bakal bahas indikator yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, itu pertumbuhan ekonomi. Mungkin ini yang udah sempet, yang tadi gue udah bilang, gue udah sempet bahas juga. Mungkin boleh dilihat di YouTube-nya Amatoris kalau misalkan lebih detailnya. Tapi buat saat ini gue akan bahas secara overview secara general aja, dan hubungannya dengan makroekonomi apa sih itu. Nah, di pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan atau meningkatnya produksi barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Kan kalian ada yang udah belajar tentang pendapatan nasional juga kan. Pendapatan nasional tuh apa sih? Pendapatan nasional biasanya ditingkat sama Y gitu. Jadi pendapatan nasional adalah secara sederhana jumlah produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Nah, di sini sebuah negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi kalau barang dan jasa yang mereka produksi itu meningkat dari tahun ke tahun kayak gitu. Contoh sederhananya banget, misalkan tahun 2022 suatu negara X memproduksi 5 buku gitu. Ini anggap aja di seluruh perekonomian cuma ada penjual buku, nggak ada pabrik lain, nggak ada perusahaan lain gitu. Anggap aja cuma ada penjual buku 5. Dan di tahun 2023 negara tersebut memproduksi bukunya sebanyak 6 kayak gitu. Nah, itu udah bisa dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi karena ada peningkatan produksi buku itu gitu. Tapi itu bisa disebut dengan pertumbuhan, tapi nggak bisa disebut dengan perkembangan pertumbuhan dan pembangunan. Sorry, nggak bisa disebut dengan pembangunan. Kenapa? Karena pembangunan itu bahasan yang beda lagi. Kalau pembangunan itu ada hubungannya sama kualitas masyarakatnya. Jadi beda lagi gitu. Nanti itu di hal yang berbeda lagi. Tapi kalau pertumbuhan, selama ada peningkatan produksi barang dan jasa, maka hal itu bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Kayak gitu. Dan pertumbuhan ekonomi itu fokusnya ngelihat pendapatan nasional tadi, atau yang biasa disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product, atau sama aja kayak PDB, sama aja kayak Produk Domestik Bruto. Itu kalian sebutnya yang mana aja itu sama aja, cuman bahasa Indonesia doang. Yaitu rumusnya hasil total produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Bukan rumus sih, ini pengertiannya gitu. Total produksi barang dan jasa dalam suatu periode. Nah, kayak gitu. Jadi buat ngeliat pertumbuhan ekonomi, kita fokus ke GDP ini gitu. Dan ada juga yang namanya GNP. Mungkin kalian GNP, mungkin kalian beberapa udah tahu ya. Atau kalau di Indonesia itu PNB, Gross National Product, atau produk domestik produk nasional bruto ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya itu GNP, Gross National Product. Itu penghitungannya nanti ada lagi, tapi intinya
GDP sama GNP itu sama sih, tapi kalau secara umum yang dipakai untuk menghitung pendapatan nasional biasanya adalah GDP gitu. Ini ada lagi pengertian tambahan mungkin tentang GDP nominal dan GDP real. Jadi kalau misalkan nominal itu adalah penghitungan menggunakan harga tahun tersebut gitu. Misalkan contoh gini nih, gue nggak ngasih contoh salah sih, lupa, tapi mungkin gue jelasin tentang secara umum aja ya. Mungkin nanti bisa kayak dilihat lebih lagi kalau misalkan GDP nominal itu menggunakan harga tahun tersebut. Misalkan kita mau hitung nih GDP Indonesia tahun 2023 gitu. Barang dan jasanya totalnya sebanyak 5 triliun misalkan yang dihasilkan gitu. Nah, 5 triliun itu kalau misalnya kita pakai GDP real, kita mengalihkan dengan harga tahun dasar. Misalkan ada 5 juta barang dan jasa, 3 jutanya tuh diproduksinya tahun 2020. Nah, kita tuh menggunakan harga tahun 2020 tersebut kalau GDP real. Tapi kalau GDP nominal, seandainya barang itu pun diproduksi tahun 2020 atau diproduksi tahun 2021, kalau kita mau menghitungnya GDP 2023, ya kita kalikannya dengan harga 2023 gitu. Kita nggak peduli tahun dasarnya itu kapan, atau kita nggak perhitungkan gitu. Itu sih bedanya secara umum kayak gitu. Dan GDP real itu biasanya lebih dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi atau lebih efektif. Kenapa? Karena GDP real tuh nggak terpengaruh sama inflasi, guys. Nanti kita bakal bahas juga sama inflasi. Tapi inflasi itu kurang lebih tentang kenaikan harga atau peningkatan harga gitu. Nah, kalau kita pakai harga tahun dasar, berarti kan nggak ada pengaruh inflasi kan, harganya belum mengalami kenaikan. Jadi lebih kelihatan lah pertumbuhan ekonomi karena nggak dipengaruhi sama inflasi. Kayak gitu. Sejauh ini aman ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kayak kalian merasa ada yang mau ditambahin dan sebagainya, boleh langsung chat aja. Oke, next ada cara menghitung GDP. Jadi cara menghitung GDP itu ada 3 cara atau ada 3 pendekatan. Boleh pakai cara tiga-tiganya. Biasanya tergantung soal disuruhnya pakai cara apa gitu. Nah, yang pertama adalah pendekatan produksi. Buat pendekatan produksi ini ada 2 cara, yaitu dengan cara kita ngelihat nilai produk akhir dari barangnya, atau kita melakukan penjumlahan nilai tambah pada setiap proses produksi. Ini aku kasih contoh di tabel. Contoh nih, barang atau jasa yang diproduksi contohnya adalah pakaian gitu. Suatu negara menghitung GDP dari kayak barangnya itu contohnya pakaian. Nah, buat jadi sebuah pakaian, nggak semata-mata langsung jadi pakaian kan. Pertama kayak dari kapas dulu, terus jadi benang, terus jadi kain, baru akhirnya jadi pakaian yang siap dijual dan siap dikonsumsi oleh masyarakat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai cara produk akhir, yang kita hitung adalah produk akhir aja. Berarti GDP-nya yaitu sebanyak 80 gitu. Nah, tapi kalau kita pakai penjumlahan pakai cara kedua, yaitu pakai penjumlahan nilai tambah, kita lihat nih dari setiap proses penambahan nilainya berapa sih. Ya kan, dari bikin kapas jadi benang. Tadinya pas masih kapas, harga kapasnya tuh 40 gitu. Tapi pas jadi benang, harganya jadi 50. Nah, kita lihat penambahannya berapa. Nilai tambahnya adalah sebanyak 10 gitu kan. Nah, terus dari benang jadi kain harganya nambah sebanyak 10. Dan akhirnya dari kain jadi pakaian harganya nambah 20. Nah, terus kita jumlahin nih semua dari awal. Mungkin dari awal sampai akhir total 80. Nah, hasilnya bakal sama, guys. Sama kalau misalkan kita ngeliat nilai akhir doang dari suatu barang, dari pakaian itu gitu. Nah, jadi kita boleh pakai cara yang mana aja nih? Boleh pakai cara yang pertama, kita langsung ngeliat nilai akhirnya berapa, si pakaian itu harganya berapa, atau kita cari nilai tambah, kita eliminasi, kita kita jumlahin dulu nih dari setiap proses tuh nilainya nambah berapa, baru akhirnya kita jumlahin totalnya, dan itu hasilnya bakal sama aja. Jadi kayak terserah kalian mau pakai yang mana. Itu adalah pendekatan pertama, yaitu kita lihat dari
produksi barang dan jasanya. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pendekatan pengeluaran itu, kita ngelihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Nah, kita mungkin udah pernah belajar pelaku ekonomi itu ada 4. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, atau rumah tangga produsen atau perusahaan, ada pemerintah, dan ada juga masyarakat luar negeri. Nah, kita ngelihat nih di setiap pelaku ekonomi itu pengeluarannya untuk apa sih? Pertama untuk rumah tangga konsumen, mungkin kita gitu ya. Rumah tangga konsumen bisa disebut kita lah gitu. Masyarakat, itu kita pengeluarannya buat apa sih? Kita ngelakuin pengeluarannya buat konsumsi gitu. Kita jajan, kita beli makanan, atau kita ngeluarin uang ya untuk konsumsi pribadi kita kayak gitu. Sedangkan untuk produsen atau untuk perusahaan atau untuk pabrik, mereka ngeluarin uang untuk investasi. Pengeluarannya dipakai untuk investasi. Misalkan mereka beli gedung, mereka beli mesin, yaitu untuk investasi gitu, untuk mereka gunakan di masa depan untuk menghasilkan profit atau untuk menghasilkan laba. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, pemerintah. Pemerintah melakukan pengeluaran untuk apa? Nah, mereka melakukan pengeluaran untuk belanja pemerintah, atau kita tahu ya ada namanya APBN, anggaran belanja dan pendapatan pemerintah gitu. Nah, itu atau yang kita sebut dengan government spending. Contohnya apa sih? Contohnya mereka bangun jalan tol atau bikin infrastruktur atau kayak kasih subsidi. Nah, itu uangnya dari mana guys? Ya, itu adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah masyarakat luar negeri, yaitu pengeluaran untuk melakukan ekspor dan impor. Nah, kalau dengan pendekatan pengeluaran, rumusnya itu adalah uh, ini adalah GDP sangan C tambah G tambah I tambah NX. Nah, NX itu apa? Oh, kita lihat dulu satu-satu ya. C itu adalah konsumsi, G adalah government spending atau belanja pemerintah, I adalah investasi, dan NX itu adalah net ekspor. Nah, net ekspor itu rumusnya aku tulis di sini, ekspor dikurang impor. Nah, kenapa gitu? Karena kita mau lihat yang ekspor dong, karena kan kita mau lihatnya pendapatan Indonesia ya, atau GDP. GDP itu kan pendapatan Indonesia, suatu negara gitu. Jadi kita lihatnya ekspornya gitu, karena ekspor itu adalah yang masuk ke kita kan, sedangkan impor itu adalah kayak apa ya, dari luar negeri. Jadi kita harus kurangin dulu ekspor dikurang impor. Jadi ini rumusnya guys, diingat ya. Oke, next ke cara yang ketiga, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini adalah jumlah seluruh pendapatan masyarakat yang diterima di suatu negara. Nah, dalam makroekonomi itu pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, ini aku bakal jelasin sedikit. Mungkin kalau dalam mikroekonomi atau kita membahas individu, pendapatan tuh nggak selalu sama kayak pengeluaran gitu. Contohnya kayak misalkan gue dapat uang jajan dari nyokap gue 50.000. Pendapatan gue berarti 50.000 kan. Tapi pengeluaran gue 50.000, bisa aja gue mau hemat, pengeluaran gue cuma 10.000 gitu. Itu belum tentu sama kalau secara mikro, karena kita ngeliatnya suatu individu. Tapi kalau secara makro, secara keseluruhan suatu negara, itu akan selalu sama. Karena anggap aja perusahaan memproduksi seluruh perusahaan lah memproduksi 500 juta triliun gitu. Nah, secara keseluruhan pasti akan ada pendapatan secara 500 juta triliun itu juga guys, baik itu dari pemerintah, baik itu dari rumah tangga konsumen, produsen, dan sebagainya. Jadi kalau dalam makro, kita gabungin semuanya, itu pasti sama pendapatan dan pengeluaran. Dan rumusnya adalah R tambah W tambah I tambah P. Ini bisa dilihat, R itu apa? R itu pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W itu pendapatan bersih sewa, I adalah pendapatan dari bunga atau interest, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan atau profit. Oke. Lanjut ya. Oke, tadi kita udah bahas indikator yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan cara-cara ngitung GDP. Sekarang kita bakal lanjut ke tentang inflasi. Oke, pasti inflasi udah pada tahu lah ya itu apa. Saya udah sering dengar gitu, kayak di berita juga sering banget ada tentang inflasi. Mungkin boleh ada yang kasih tahu nggak kira-kira inflasi itu apa sih? Boleh secara
secara ini aja, secara umum gitu. Penurunan nilai mata uang. Nilai mata uang. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh gitu, itu benar sih, maksudnya kalau misalkan itu punya pengaruh, adanya inflasi berpengaruh ke menurunnya nilai mata uang. Tapi ada pengertian yang lebih, apa ya, lebih pas, lebih tepat gitu. Tapi itu benar karena nantinya dalam jangka panjang, in the long run, inflasi bakal akan menurunkan nilai mata uang kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pengertiannya. Ini mungkin udah kelihatan sih dari gambar ini ada orang lagi pusing kok bahan-bahan ini kayak dia pusing ada bahan-bahan ini gitu. Pengertiannya. Nah, inflasi itu adalah sebenarnya secara sederhana artinya kenaikan harga umum dalam suatu perekonomian. Jadi istilah harga semakin naik lah gitu dalam suatu harga barang-barang semakin naik. Dan inflasi muncul ketika kenaikan harga bahan baku dalam suatu negara akan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Udah pasti lah ya, misalkan tadi gue beli makanan di kantin biasanya 10.000, tapi karena harga cabai atau harga apa meningkat secara umum terjadi inflasi, jadi harga makanan juga pasti jadi lebih mahal kan. Jadi kayak karena lebih mahal 15 misalkan jadi 15.000 gitu, tapi uang gue cuma 10.000, maka daya beli gue jadi menurun gitu. Yang tadinya gue bisa beli, sekarang gue jadi nggak bisa beli kayak gitu. Atau misalkan tadinya gue punya 30.000 gitu, gue bisa beli 10, gue bisa beli 10, kalau harga 10.000 gue bisa beli 3, tapi karena harga naik jadi 15.000 gue cuma bisa beli 2 gitu, karena itu daya beli gue menurun. Itu yang disebabkan oleh inflasi. Dan penyebabnya tuh ada banyak banget penyebabnya, tapi mungkin beberapa yang suka keluar di ujian adalah tiga ini yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan JUB yang bertambah. Kalau eksternal ada dari kekacauan ekonomi dan politik pastilah ya, kayak gara-gara COVID itu misalkan kekacauan ekonomi, contohnya kayak pandemi, jadinya inflasi harga mahal di mana-mana kayak gitu. Oke, mungkin nih gue akan jelasin tentang demand pull and cost push inflation. Ini kalian bisa baca juga dari referensi-referensi lain, tapi kalau gue jelasin secara sederhana, demand pull inflation yang pertama, kalau demand itu kan tahu kan, demand itu artinya adalah permintaan. Nah, jadi demand pull inflation adalah inflasi yang disebabkan karena permintaan yang bertambah. Contohnya nih, suatu pabrik supply-nya atau penawarannya ada sebanyak 30 gitu. Nah, tapi demand-nya dari yang tadinya 30 misalkan bertambah jadi demand-nya 50 gitu. Permintaan bertambah banyak, sedangkan penawarannya tetap. Otomatis kan barang-barang yang total 30 diinginkan oleh 50 orang. Jadi pasti mau gak mau harganya akan naik dong, karena kayak peminatnya makin banyak, pasti secara nggak langsung produsen akan menaikkan harganya gitu untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah demand pull inflation. Inflasi disebabkan karena permintaan akan suatu barang meningkat. Yang kedua adalah cost push inflation. Nah, kalau tadi demand pull itu dari sisi permintaan atau sisi konsumen, cost push inflation itu lebih dari sisi penawaran atau dari sisi produsen gitu, yang inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dari produksi suatu produk kayak gitu. Nah, contohnya gimana sih cost push inflation? Contohnya kayak dalam misalkan gue tadi jualan pakaian. Nah, pas gue mau jualan pakaian, gue pabrik pakaian nih. Harga kain tuh makin mahal gitu, harga kain tuh naik biayanya. Nah, maka secara nggak langsung biaya pakaian gue juga lebih mahal dong. Pakaian yang gue jual juga lebih mahal. Dan itulah yang merupakan cost push inflation. Barangnya naik karena memang harganya naik karena memang biayanya naik. Ada yang lain di chat, inflasi buat suatu barang aja bisa nggak sih Kak, atau harus secara umum, misalnya permintaan masyarakat kata Oke. Inflasi sendiri di sini karena masuknya ke makroekonomi, jadi lebih ke harga secara umum guys, harga seluruh barang. Kita nggak ngelihat dari satu barang tertentu aja, karena kalau kita cuma ngelihat misalkan cuma masker doang nih, atau misalkan cuma kayak masker dari perusahaan X mengalami kenaikan. Nah, itu kita nggak bisa sebut sebagai inflasi gitu. Karena
ya itu balik lagi mungkin faktornya dari faktor perusahaan itu doang gitu, faktor ya emang perusahaan aja yang pengen ngambil revenue yang banyaknya atau perhitungan marginal revenue mereka dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang itu merupakan inflasi, tapi inflasi itu karena cakupannya makro, maka itu disebut lagi kenaikan harga secara umum gitu. Jadi lebih kenaikan secara umum. Mungkin terjawab ya. Jadi bukan komoditas tertentu aja. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jumlah uang beredar bertambah. Kenapa ini berpengaruh ke inflasi? Karena contoh gini nih, kalau misalkan kalian udah pernah belajar, yang menyediakan uang itu kan bank ya guys, bank yang menyediakan uang. Nah, kalau jumlah uang beredar bertambah, maka akan semakin banyak uang yang berputar di masyarakat gitu. Di amount of money-nya semakin banyak. Nah, kalau misalkan uang yang ada semakin banyak, setiap orang kan berarti juga punya uang yang semakin banyak gitu lah ya, istilahnya setiap individu punya uang yang semakin banyak untuk membeli sesuatu. Nah, kalau misalkan kemampuan daya beli setiap orang semakin tinggi, ada orang punya kecenderungan buat beli-beli terus dong, buat kayak konsumsi terus. Nah, mau nggak mau nanti penawarannya akan habis karena daya beli orang jadi meningkat dan mereka bakal konsumsi terus gitu. Nggak ada barang lagi yang tersisa untuk dikonsumsi. Nah, makanya secara nggak langsung maka harga-harga juga akan makin tinggi gitu. Karena jumlah uang beredarnya banyak, maka harganya juga akan naik biar terjadi keseimbangan. Kayak gitu. Tapi malahan karena itu inflasinya jadi tinggi. Contohnya kayak negara-negara yang ngalamin hiperinflasi. Kalau ada beberapa negara yang inflasinya itu sampai 60%, sampai 70% yang tinggi banget. Nah, itu biasanya hiperinflasi itu penyebabnya gara-gara jumlah uang beredar tuh terlalu banyak yang ada di masyarakat. Jadi kayak harganya juga akan semakin tinggi. Kayak gitu. Oke, kita next. Cara menghitung inflasi. Nah, sebenarnya ini sih lebih trivia aja. Kayaknya di pelajaran SMA gue lupa deh ada atau enggak, tapi seingat gue nggak ada ya. Tapi di soal mandiri, dulu di UTBK gue juga kayaknya nggak ada tentang inflasi, tapi di soal mandiri itu kan kayak soal mandiri kan out of the box banget ya guys, kayak banyak materi-materi yang kayak tidak terduga tiba-tiba keluar gitu. Nah, ini tuh dulu ada di SIMAK UI. Jadi kayak mungkin ini buat pengetahuan aja sih, cara menghitung inflasi itu bisa pakai CPI atau bisa juga pakai GDP deflator. Nah, CPI itu adalah indeks harga konsumen atau sekian komoditi yang dicatat pergerakan kemudian dijadikan indeks. Nah, cara hitung inflasi pakai CPI itu adalah dengan CPI sekarang, misalkan kita mau mencari CPI 2023 gitu CPI 2023, berapa tingkat inflasi pada tahun 2023 gitu. Maka yang kita caranya adalah CPI 2023 dikurang CPI 2022 atau tahun sebelumnya per CPI 2022 dikali 100%. Nah, itu adalah tingkat inflasi pada tahun ini. Oke, itu pengetahuan aja boleh. Mungkin nanti dipelajarin lagi. Oke. Next adalah kita udah nyampe ke indikator yang ketiga. Tadi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga ada kesempatan kerja dan pengangguran. Ini gue ada ilustrasi pengangguran. Bapak-bapak pakai baju kerja gitu, kayak bawa bawa tas kerja tapi kayak dia kok ngemper gitu, terus kayak apa nih kertasnya berantakan gitu. Ini udah kelihatan banget lah ya mungkin penganggurannya. Oke, next. Jadi sebelum bahas pengangguran, kita lihat dulu bagian ini. Mungkin kalian udah familiar karena banyak di buku-buku ekonomi adalah klasifikasi penduduk berdasarkan kesempatan kerja. Nah, jadi pertama-tama itu ada yang namanya penduduk Indonesia nih secara keseluruhan. Nah, di klasifikasi jadi ada yang namanya tenaga kerja atau bukan tenaga kerja. Kita lihat tenaga kerja itu pengertiannya apa sih? Tenaga kerja adalah kelompok penduduk yang berusia produktif, yaitu antara 15 sampai 65 tahun yang dianggap siap menghasilkan output. Sedangkan bukan tenaga kerja ya udah berarti yang nggak termasuk tenaga kerja, yaitu kelompok penduduk usia yang di bawah 15 atau di atas 65 tahun. Nah, mereka dianggap gak siap menghasilkan gitu. Nah, gue assume di sini kita semua berarti udah termasuk ke tenaga kerja ya. Karena kita apa namanya? Ya pasti di sini udah lebih dari 15 tahun lah ya kan udah belajar buat
ekonomi sejauh ini, dan pasti kita nggak ada yang lebih dari 65 tahun ya guys. Jadi kita semua masuk ke tenaga kerja. Ini mungkin bukan tenaga kerja, itu kayak adik kita atau nenek kita dan sebagainya. Nah, tenaga kerja dibagi lagi jadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang dimaksud dengan angkatan kerja itu adalah orang yang sedang bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah orang yang memang tidak mencari pekerjaan. Contohnya siapa? Contohnya kita mungkin ya, anak sekolah, mahasiswa, pensiunan, ibu rumah tangga. Nah, mereka ini masih masuk usia produktif, masuk tenaga kerja. Tapi mereka nggak dianggap sebagai angkatan kerja. Kenapa? Karena mereka nggak mencari pekerjaan. Anak sekolah, ya mereka siswa gitu. Mereka sekolah, mahasiswa juga mereka nggak mencari pekerjaan. Pensiunan juga memang orang yang nggak bekerja, tapi ya udah pensiun, nggak mencari pekerjaan. Begitu juga dengan ibu rumah tangga. Sedangkan angkatan kerja dibagi dua, yaitu pekerja dan menganggur. Nah, pekerja itu ya orang yang bekerja, sedangkan menganggur itu adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Ini bisa dipahamin ya dari bagian ini. Jadi tenaga kerja sama angkatan kerja tuh beda gitu. Dan misalkan kita nih, kita mahasiswa, kalian gitu, kalian misalkan kayak murid anak sekolah, kalian jangan mau dibilang pengangguran karena kalian nggak kerja gitu, kayak lu nggak kerja lu berarti pengangguran. Enggak ya guys, karena kita tuh nggak termasuk ke angkatan kerja, kita nggak termasuk ke angkatan kerja, jadi kita tuh memang bukan orang yang siap atau sedang mencari pekerjaan gitu, jadi kita nggak bisa dibilang pengangguran. Nah, ini ada beberapa rumus juga buat menghitung untuk komponen kesempatan kerja. Contohnya ada angka ketergantungan atau dependency ratio, ini biasanya juga keluar. Ini boleh dihafalin aja. Angka ketergantungan itu adalah seberapa besar sih ketergantungan penduduk yang usia non produktif dengan penduduk yang usia produktif. Contohnya caranya usia non produktif per usia produktif dikali 100%. Kayak gitu. Nah, terus tingkat pengangguran, untuk menghitung tingkat pengangguran, caranya adalah jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Dan untuk menghitung TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dengan jumlah angkatan kerja per jumlah usia produktif 100%. Nah, ini boleh dihafalin aja dan nanti diimplementasi sesuai soalnya. Misalnya kayak gimana. Oke, next. Nah, next kita bahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran itu tadi yang gue bilang, ada yang tidak bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mempersiapkan usaha. Nah, apa sih hubungannya pengangguran dengan makroekonomi yang lagi kita bahas gitu? Nah, pengangguran itu menyebabkan pendapatan nasional menurun karena pendapatan dan tingkat bunga turun. Sedangkan kita tahu tadi, salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan pendekatan income gitu kan, pendekatan pendapatan. Nah, di sini kalau misalkan pendapatannya turun, maka secara nggak langsung pendapatan individu turun, maka secara langsung pendapatan nasional juga akan turun. Jadi dengan adanya pengangguran, maka pendapatan nasional juga akan berpengaruh gitu. Makanya kenapa Indonesia, kalau kalian tahu, Indonesia punya yang namanya Vision 2045 atau visi 2045, di mana visinya itu bertujuan agar pada tahun 2045 tuh pengangguran Indonesia bisa mencapai 0% gitu. Itu susah ya, kayak nggak mungkin pengangguran 0%, kayak impossible gitu, tapi itu kayak salah satu visi Indonesia. Oke. Next ada jenis pengangguran. Nah, ini mungkin sering keluar juga. Sebenarnya ada banyak. Ini kan gue cuma nulis yang berdasarkan sifat dan berdasarkan faktor penyebab. Ada lagi berdasarkan faktor-faktor lain, tapi biasanya yang sering keluar tuh ini. Ada berdasarkan sifat dan lama waktu. Ada pengangguran terbuka atau open employment, ada setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Ini boleh dibaca. Kalau setengah pengangguran tuh yang jam kerjanya tuh kurang dari 8 jam per hari atau kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya kayak sales, SPG, atau SPB yang kerjanya ada shift-shiftnya gitu. Nah, terus ada pengangguran terselubung atau disguised employment. Itu adalah orang yang sedang melakukan pekerjaan, tapi output pekerjaan itu nggak maksimal karena mereka kerjanya nggak sesuai skill, atau karena tenaga kerjanya berlebih, jadi kayak pembagian kerjanya tidak jelas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang berdasarkan faktor penyebab. Nah, kalau berdasarkan faktor penyebab itu ada yang namanya pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu penyebabnya adalah karena mereka sedang mencari pekerjaan yang lebih baik,
atau ada ketimpangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Contohnya permintaan orang yang sedang mencari kerja ini banyak, tapi lapangan pekerjaannya cuma sedikit. Nah, orang-orang yang kena dampak itu disebut dengan pengangguran friksional, atau karena ada perbedaan geografis dan informasi. Selanjutnya ada pengangguran siklus atau pengangguran konjungtural, yaitu karena kondisi resesi ekonomi ditandai dengan turunnya permintaan total. Contohnya kayak pandemi kemarin, banyak yang jadi pengangguran karena korban PHK. Itu yang kita sebut dengan pengangguran siklus. Nah, lanjut ada pengangguran struktural karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya tadinya ekonomi suatu negara misalkan berbasis pertanian gitu. Terus abis itu berubah jadi berbasis teknologi. Ini mirip sih sama pengangguran teknologi. Jadi tadinya para petani-petani karena misalkan berubah basisnya, ya para petani jadi tidak pekerjakan dong. Nah, mereka jadi pengangguran karena berubahnya struktur ekonomi. Kayak gitu. Oke, mungkin buat materinya sejauh itu aja. Kita bahas tentang makroekonomi secara keseluruhan dan juga apa aja sih indikator yang mempengaruhi makroekonomi gitu. Ada 3, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga pengangguran. Kita next latihan soal, cuma ada 2 soal, dan ini gampang kok. Maksud tadi udah ada. Kalau kalian bisa, boleh bantu jawab di chat ya guys. Nanti gue bakal ada pembahasannya juga. Oke, nah ini gampang. Ini nolnya baik banget ya, karena ini kan pendapatan nasional, jadi sampai kayak triliun, berarti ya triliun atau miliar sih ini gitu. Miliar ya kayaknya. Nah, pertanyaannya ada, menghitung pendapatan nasional. Jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu, oke, mungkin kalian boleh coba hitung dulu. Berapa nih? Gue langsung ke pembahasan ya. Oke, kita lihat di sini, misalkan pengeluaran konsumsi 20, penyewa tanah 10, pengeluaran pengusaha 14, ekspor segini, impor segini, dan keuntungan segini. Nah, kita lihat pendekatan pengeluaran. Nah, kita tadi udah belajar nih, rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah net ekspor. Nah, kita lihat C itu apa? C itu tadi adalah konsumsi. Konsumsi berapa sih? Pengeluaran konsumsi adalah 20 miliar. Terus 20 miliar. Selanjutnya adalah I apa? I adalah investment atau investasi gitu. Nah, investasi itu apa? Pengeluarannya siapa? Pengeluaran dari pengusaha atau dari perusahaan. Kalau konsumsi tadi adalah pengeluaran dari rumah tangga, konsumen, sedangkan investasi itu adalah pengeluaran pengusaha. Jadi ini sama aja sama investasi. Kita masukin 14 juta gitu ya guys, di sini aja masukin. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah government gitu. Bentar. Oke. Mungkin dimaksud soal ini pengeluaran pengusaha lebih ke government expense kali ya, karena kan pengusaha kan ada kayak badan usaha pemerintah juga. Jadi mungkin di sini lebih government expense. Tapi di sini kurang jelas sih soalnya. Soal pengusaha kan bisa kayak misleading gitu. Tapi kayaknya yang dimaksud di sini adalah pengeluaran pemerintah. 14 juta. Nah, menyewa itu kan salah satu bentuk investasi. Nah, itu 10 juta, maka investasi adalah 10 juta. Nah, terakhir adalah NX. NX adalah net ekspor. Rumusnya itu ekspor kurang impor. Jadi 16 juta kurang 6 juta. Hasilnya adalah 54. Kok juta sih, miliar guys, salah. Hasilnya adalah 54 miliar. Jawabannya yang A. Oke, itu ya untuk pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional. Next adalah soal yang kedua. Nah, ini lebih teori nih tentang inflasi. Terjadinya cost push inflation di pasar barang ditunjukkan oleh pergeseran
Nah, ini ada juga hubungannya dengan kurva supply dan kurva demand. Tahu. Boleh coba dibaca dulu pilihannya. Oke, lanjut ke jawaban aja ya. Jadi jawabannya adalah yang Jeng, Kak. Nah, kenapa, Kak? Nah, karena kita baca aja di sini, inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation adalah inflasi yang timbul kayak yang gue dijelasin tadi karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus. Nah, karena naiknya ongkos produksi, maka eh, akhirnya harga suatu barang atau suatu barang akhir juga akan semakin mahal sehingga meningkatkan sehingga menghasilkan naiknya harga. Nah, dengan adanya kenaikan ongkos produksi, maka supply atau penawaran barang akan menurun karena kayak tadi gue bilang kalau misalnya gue mau bikin baju tadinya gue punya modal 10 juta gue bisa beli 10 kilo kapas. Tapi karena ongkos produksi kapasnya mahal, gue 10 juta juga cuma bisa beli 5 kilo kapas gitu. Jadi kan baju yang gue hasilkan juga semakin menurun kan. Supply gue atau penawaran baju gue semakin menurun. Jadi kurva penawarannya bakal bergeser ke kiri atas karena menurun. Jadi jawabannya adalah A. Oh, oke. Beda bergeser ke kiri atau kanan apa ya, Kak? Oke, mungkin ini bakal dipelajarin lebih lagi di kurva equilibrium ya, permintaan penawaran di mikroekonomi, penawaran permintaan dan equilibrium. Jadi tuh basically ada dua kurva gitu, kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan itu adalah permintaan dari konsumen dan penawaran itu dari produsen. Nah, kurva ini tuh bisa bergerak. Nah, ada yang namanya bergerak dan ada juga namanya bergeser. Nah, kalau bergerak itu di sepanjang kurva atau moving along the curve. Sedangkan kalau bergeser itu adalah shifting atau bergerak kurvanya. Nah, kalau misalkan di di keseimbangan equilibrium bukan pasar, sorry, keseimbangan equilibrium permintaan dan pendapatan harga dan output sendiri itu kalau bergerak disebabkan oleh harga yang berubah. Sedangkan kalau misalkan bergeser disebabkannya karena faktor-faktor lain. Nah, kalau bergeser itu bisa ke kanan dan bisa ke kiri, guys. Kalau ke kiri pasti ke kiri atas, kalau ke kanan pasti ke kanan bawah. Nah, kalau ke kiri itu disebabkan karena menurun, sedangkan kalau ke kanan disebabkan karena meningkat atau bertambah. Jadi karena apa ini ke kiri itu karena menurun, sedangkan kalau ke kanan itu karena kalau meningkat. Oke, mungkin terjawab ya. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi saat belajar tentang penawaran dan permintaan equilibrium dan belajar tentang kurvanya. Oke. Meningkat ke kanan itu sama ya buatannya. Buat kurva dan peningkat permintaan dan penawaran sama aja. Kalau ke kanan pasti akan meningkat dan kalau ke kiri itu berarti menurun. Nah, maksudnya kalau nurun ke kiri, kalau ke kanan meningkat ya sama aja. Oke. Oke, next ya. Oke, kita latihan soalnya hari ini 2 aja guys. Jadi kurang lebih kayak gitu.
makasih atas partisipasi kalian udah mau ikut kelas ekonomi walau mungkin kayak nanti belum ada di SNMPTN. BTW kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun tentang materi hari ini atau mungkin kayak tentang ujian-ujian secara general kayak ujian mandiri atau UTBK, apa sih namanya, SNBT, hari ini kalian boleh hit me up, feel free to hit me up on my Twitter. Ini nama akun aku, Treatail. Boleh tanya-tanya atau mungkin seputar kayak tips mengerjakan ujian atau kayak tips belajar materi ekonomi atau kayak aku belajar materi ekonomi dan uh, subjek lainnya dari mana, itu juga boleh banget, feel free tanya-tanya ke aku gitu, boleh hit me up atau mungkin kayak dari Instagram aku juga boleh, namanya Rahel Tesalonici_, tapi aku mungkin lebih sering aktif di Twitter sih. Dan juga jangan lupa isi feedback tutor yang dikirim sama Kak Caca di chat ya guys. Feedback amazing in class. Thank you banget udah mau datang di kelas hari ini. Mungkin kalian ada yang kayak sambil buka puasa dan sebagainya. Sukses terus ya guys. Semoga kayak materi yang hari ini bisa membantu kalian di ujian-ujian kalian nanti dan juga hasilnya memuaskan. Thank you guys. Makasih udah